Suroto bingung baru tahu kesaksiannya beda dengan BAP. Melongo disebut tak antar Vina ke rumah sakit. Keterangan Suroto yang mengaku pertama kali menolong korban Vina dan Eki dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam rupanya memiliki perbedaan dengan berita acara pemeriksaan, BAP, perkara tersebut. Adanya perbedaan keterangan ini pun membuatnya terkejut. Nampaknya dia baru tahu bahwa selama ini keterangannya yang dia sampaikan di media belakangan ini berbeda. Merespon hal itu, Suroto bereaksi bingung sampai terperangah menatap langit-langit. Dia terdiam sambil berusaha keras mengingat-ingat apa yang sebenarnya dialami ketika Vina dan Eki terkapar di jalan pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu tersebut. Reaksi bingung Suroto ini terjadi ketika dia ditemui politisi Deddy Mulyadi dan videonya diunggah di akun YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Perbedaan keterangan Suroto ini yang pertama adalah terkait dia mendapat informasi kecelakaan kemudian dia ke TKP. Suroto yang merupakan mandor desa di tahun 2016 lalu mengaku orang pertama yang berupaya menolong korban Vina dan Eki. Namun menurut BAP, yang pertama menolong korban ke TKP justru Suroto berbarengan dengan dua polisi menggunakan mobil patroli. Selain itu, saat awal mendapat informasi warga ada kecelakaan, Suroto kebetulan sedang di Polsek. Sambil kebingungan, Suroto membantah isi BAP tersebut. Mobil patroli itu belakangan. Saya ketemu polisi itu ya di lokasi, TKP, itu, kata Suroto. Ketika ditanya soal perbedaan keterangan tersebut, Suroto hanya bisa tersenyum sambil kebingungan untuk menjawabnya. Keterangan berbeda kedua adalah soal korban Vina minta tolong. Sebelumnya saat Suroto ke TKP, Suroto mengaku mendapati Vina merintih dan minta tolong. Namun rupanya menurut BAP tidak demikian. Menurut BAP Vina hanya merintih sambil berkata, "Aduh, berkali-kali menahan rasa sakit. Tolong Pak, aku dulu juga, beri keterangan, minta tolong." Yang benar, ya, tolong, minta tolong, kata Suroto. Suroto sambil kebingungan seperti tak ingat pernah membaca BAP itu di tahun 2016. Kemudian dia mengaku bahwa dulu dia juga sempat membaca BAP dari kesaksiannya tersebut. Namun nampaknya saat itu dia tidak membaca BAP dengan teliti sehingga langsung tanda tangan. Perbedaan keterangan selanjutnya adalah keterangan Suroto mengantar Vina dan Eki ke rumah sakit. Namun menurut BAP, justru polisi menggunakan mobil Ranger yang mengantar kedua korban ke rumah sakit. Suroto mengakui bahwa setelah Vina dan Eki diangkat ke mobil polisi untuk dibawa ke rumah sakit, dia membawa motor korban ke Polsek untuk diamankan. Setelah itu, bawa motor ke Polsek. Motor saya kan waktu itu masih di Polsek, langsung ke rumah sakit. Mobil Ranger, udah ada di sana, di rumah sakit, kata Suroto. Ketika Suroto ditanya kembali kenapa keterangan BAP darinya tahun 2016 silam berbeda dengan sekarang, Suroto kembali memasang ekspresi bingung. Suroto dengar percakapan polisi dan pelaku saat olah TKP kasus Vina Cirebon. Seorang saksi mata yang baru muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Suroto, 50, mengaku mendengar percakapan polisi dan tersangka. Suroto mendengar percakapan tersebut saat agenda olah TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul korbannya menggunakan balok. Sebagaimana diketahui, Suroto, 50, merupakan mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dia mengaku sebagai orang yang pertama dan satu-satunya yang menolong Eki dan Vina di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Jarak 2 hari saya dipanggil untuk ikut ngantar ke SMP 11. Untuk olah TKP, tempat kejadian perkara, ke belakang showroom, kebun, diajak ke sana, kata Suroto.
Seperti isi dakwaan pengadilan bahwa 11 pelaku menyiksa Eki dan Vina di halaman belakang showroom dekat SMP 11 Cirebon, Jalan Perjuangan. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Sudah ada 2 tersangka yang dibawa ke kebun. Gak tahu siapa, katanya. Perlu diingat kembali bahwa sudah ada 8 orang yang diadili dalam kasus Vina Cirebon. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi alias Ucil, dan Saka Tatal. Suroto berkata ia mendengar polisi menginterogasi 2 pelaku itu. Cuma aku dengar, kamu pukul pakai apa, kamu bacok pakai apa, kata Suroto menirukan percakapan malam itu. Ia mengatakan tak bisa melihat jelas wajah 2 pelaku karena kondisi di sana gelap. Posisi malam, penerangan cuma pakai lampu handphone, katanya. Suroto mengaku mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Eki dan Vina. Saya gak terlalu detail, anggota bawa 2 pelaku, kamu pukul apa, katanya. Anehnya Suroto mendengar pelaku mengaku memukul korban Eki dan Vina menggunakan balok. Pakai balok, baloknya buang di mana? Ya udah nyari-nyari di situ, kata Suroto. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Mereka kompak mengaku dipaksa dengan cara dianiaya penyidik untuk mengakui hal yang tidak diperbuat. Kamu baco pakai apa? Yang baco si A, kata Suroto. Dia memastikan bahwa 2 pelaku yang dia jumpai di belakang showroom mengakui telah menganiaya Eki dan Vina. Pasti melakukan, karena ngomong, kamu pukul pakai apa? Pakai balok pakai ini, katanya. Kesaksian Suroto tentang menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun dinilai paling relevan dibanding kesaksian Aep dan Melmel. Di sisi lain, Eks-Kabareskrim Polri Komjen Pol. Purn. Susno Duaji berpendapat keterangan Suroto menjadi kuat karena didukung 2 polisi yang ikut membantu dan petugas rumah sakit Gunung Jati. Kesaksian Pak Suroto lebih meyakinkan, kata Susno Duaji. Jika memang kesaksian Suroto benar dan tidak berbohong, maka bisa mengubah alur kasus Vina Cirebon. Maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat, termasuk yang sudah disidangkan. Termasuk yang sudah mendapat vonis berarti hakim, jaksa, dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian berbeda dengan apa yang dijelaskan ini, termasuk nantinya membawa pergi ke depan persidangan, kata Susno Duaji soal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto pastikan di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki tak ada kamera CCTV. Suroto, 50, satu di antara saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, memastikan jika di TKP tidak ada kamera CCTV. Sebelumnya beredar di media sosial tangkap layar rekaman CCTV yang menunjukkan lokasi tempat Vina Cirebon dan Eki ditemukan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Di sini, TKP, penemuan korban Vina dan Eki gak ada CCTV. Adanya tepat di pinggir jembatan yang bawahnya jalur tol milik Jasa Marga, ujar Suroto, Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024. Namun, ia menyampaikan ketidaktahuannya keberadaan kamera tersebut, apakah mengarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki. Saya kurang tahu kameranya ngarah ke titik penemuan korban Vina dan Eki, atau enggak, yang jelas ngarahnya ke jalan tol, ucapnya. Ketiadaan kamera CCTV di lokasi penemuan korban menimbulkan berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian. Banyak pihak berharap agar penyelidikan lebih lanjut dapat mengungkap fakta-fakta baru yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Penemuan jasad Vina dan Eki di bawah jembatan Talun terus menghebohkan warga sekitar dan menjadi perhatian publik. Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perbincangan, khususnya terkait dengan langkah-langkah keamanan dan pengawasan di sekitar area tersebut. Sebelumnya, Suroto memberikan kesaksian terkait penemuan jasad Eki dan Vina yang tergeletak di jembatan Talun pada tahun 2016. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat Suroto tengah melakukan ronda di wilayah yang sering terjadi pembegalan. Ya, saya jelaskan kronologinya.
jadi saya setiap hari pada tahun 2016 lalu sering berada di Polsek Talun sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tujuannya untuk berjaga dan berkeliling, karena pada waktu itu di wilayah sini, Talun, sering terjadi penjamretan atau pembegalan dengan sasaran orang pulang kerja atau perempuan, ujar Suroto. Pada malam itu, kata dia, cuaca gerimis dan Suroto melihat kerumunan orang di jembatan Talun. Ketika mendekat, ia menemukan 2 orang tergeletak di dekat median jalan. Jasad laki-laki ditemukan sekitar 2 meter dari median jalan, sementara jasad perempuan berada sekitar 5 meter ke arah sumber. Pertama, jasad laki-laki itu berada sekitar 2 meter dari media jalan mengarah ke tengah jalan. Nah, lalu jarak sekira 5 meter ke arah sumber itu titik perempuannya, dekat tiang lampu, waktu itu belum tahu kalau namanya Vina. Lalu jarak sekira 5 meter lagi di ke arah sumber lagi tergeletak motornya, ucapnya. Saat itu juga, Suroto mencoba memeriksa kondisi kedua korban. Pertama, yang saya lakukan pegang jasad laki-laki. Saya tanya, "Dedek itu sudah enggak jawab?" Langsung saya vonis saat itu ini sudah meninggal. Lalu, saya ambil, copot tali, helm karena ikatannya mencekik ke leher, saya copot. Terlihat, wah ini benar udah meninggal. Karena, berdarah banyak dan ngalir dari kepala dan dari badan, jelas dia. Pria berusia 50 tahun itu kemudian fokus ke korban perempuan yang masih hidup dan meminta pertolongan. Karena waktu itu, korban laki-laki, saya anggap sudah meninggal, saya langsung fokus ke perempuan, karena dia, masih hidup, bilang tolong, tolong. Kata saya iya dek, sabar ya mobilnya, Ranger kepolisian, lagi meluncur ke sini, nanti diantar ke rumah sakit, katanya. Tidak lama kemudian, mobil polisi tiba dan mengevakuasi korban ke RSD Gunung Jati. Suroto membantu mengangkat korban bersama polisi. Saya saat itu ngangkat korban bertiga aja sama polisi. Sebelum saya angkat, sebelumnya, daerah sensitif korban perempuan, saya tutupin pakai jaket itu, rok itu tuh nyilak dan kemaluannya kelihatan. Waktu itu pakai rok dan celana dalamnya itu tidak sesuai seperti yang kita pakai, alias melorot ke paha. Saya naikin dan saya tutupi pakai jaket lukanya di kaki, tangan. Kedua korban, banyak lukanya, ujarnya. Suroto merasa ada kejanggalan dengan luka-luka yang dialami kedua korban. Kalau mukanya, enggak laki enggak perempuan lebam semua kayak abis disiksa, dia apa gitu banyak luka. Eki luka di kepala ada, pas saya copot, helmnya, darahnya banyak waktu itu, yang jelas luka parah. Mukanya lebam semua, ucap Suroto. Menurutnya, kondisi motor korban tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Banyak sekali pengguna jalan arah ke kabupaten pada berhenti semua, ngelihat tapi enggak ada yang menolong. Kondisi motor enggak rusak enggak apa karena ketika dinaikin, kendarain, ke polsek juga masih bisa, jelas dia. Tak hanya saat ini, pada tahun 2016 lalu, Suroto juga memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Saya ikut sidang 2 kali. Saya sampaikan, waktu persidangan, sama seperti ini, enggak direkayasa, apa adanya. Seminggu setelah kasus selesai dipanggil, katanya. Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy,
polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah di-briefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.